Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pengecatan negatif. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya, Okta Handafania Maharani nomor 010. Saya Nidia Najla Nariswari, NIM P1134343210015. Saya Ahibah Gita Ramadhani dengan NIM 022. Saya Ndia Sulkarni Putri Pradipta, NIM 043. Saya Arina Mayasaro, NIM P1 334343210048. Saya Nikmatul Kurnia Islami, NIM 049. Simak materi berikut ini ya. Baik, poin pertama adalah pengertian pengecatan negatif. Pengecatan negatif adalah pengecatan yang tidak langsung mewarnai bakteri, melainkan mewarnai latar belakang preparat bakteri tersebut. Nah, pengecatan negatif memiliki prinsip dasar, yaitu dengan mengkontraskan latar belakang sel dibuat menjadi lebih gelap, sehingga sel yang tidak berwarna menjadi lebih terlihat. Pengecatan ini dilakukan dengan menggunakan pewarna yang bersifat asam seperti urosin atau tinta Cina. Warna dicampur dengan bakteri, kemudian campurannya disebar di atas cover gelas. Warna tidak akan menembus atau berikatan dengan dinding sel bakteri karena adanya gaya tolak-menolak antara muatan negatif warna dan muatan negatif dinding sel bakteri. Warna akan membentuk deposit di sekitar bakteri atau menghasilkan latar belakang hitam, sehingga bakteri tampak tidak berwarna sementara latar belakang berwarna gelap. Tujuan dari pemeriksaan ini yang pertama yaitu untuk mengamati morfologi bakteri yang suka diwarnai oleh pewarna-pewarna sederhana dengan menggunakan prosedur pewarnaan negatif. Dan yang kedua, untuk memahami setiap langkah dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam prosedur tersebut. Kemudian prinsip pemeriksaan. Beberapa bakteri sulit diwarnai dengan zat warna basah, tapi mudah dilihat dengan pengecatan negatif. Zat warna tidak akan mewarnai sel, melainkan mewarnai lingkungan sekitarnya, sehingga sel tampak transparan dengan latar belakang hitam. Pengecatan negatif membutuhkan pengecatan asam atau acetic stain. Pengecatan asam mengandung kromosom yang bermuatan negatif, sehingga tidak akan berpenetrasi ke dalam sel karena permukaan bakteri bermuatan negatif. Oleh karena itu, sel yang tidak diwarnai akan jelas terlihat pada latar belakang yang telah diwarnai. Contoh zat yang sering digunakan adalah tinta Cina atau nitrosin. Selanjutnya adalah alat dan bahan pemeriksaan. Alat pemeriksaan yaitu ada gelas alas, sengkelit, kertas saring, pensil gelas, rak untuk pengecatan, kemudian ada lusen atau lampu spiritus, kemudian ada bahan pemeriksaan yaitu yang pertama ada biakan bakteri, ada Klebsiella pneumoniae, kemudian ada Bacillus subtilis, kemudian ada biakan bakteri Klebsiella pneumoniae dan Bacillus subtilis. Prosedur pemeriksaan. 1. Meletakkan satu tetes nitrosin atau tinta India di dekat salah satu ujung gelas alas yang bersih. 2. Menggunakan teknik steril, letakkan satu inokulum bakteri pada tetesan nitrosin tersebut lalu campurkan. 3. Ujung kaca slide yang lain diletakkan di depan suspensi bakteri pada suhu 45 dan campuran tersebut didorong untuk membentuk pulasan yang tipis. 4. Pulasan dikeringkan di udara, jangan melakukan fiksasi dengan pemanasan. 5. Memeriksa di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah interpretasi hasil. Sel bakteri atau jamur akan terlihat tidak berwarna atau jernih dengan latar belakang berwarna hitam. Berikut merupakan berbagai bentuk sel bakteri. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, beberapa faktor yang mempengaruhi pengecatan negatif adalah pembuatan apusan atau smear, umur bakteri, dan preparat yang belum kering di udara. Yang kedua, pewarnaan negatif berguna untuk pengukuran sel karena pada pewarnaan negatif, sel akan terlihat lebih jelas karena sel berwarna transparan
dan latar belakang yang berwarna hitam. Yang ketiga, disebut pewarnaan negatif karena pada pewarnaan ini yang dicat adalah latar belakangnya, bukan pada objek bakterinya. Yang keempat, pengecatan negatif tidak memerlukan proses fiksasi karena dapat membuat sel menjadi mengkerut, sehingga ukuran sel menjadi berubah. Pembahasan selanjutnya. Biasanya pengecatan negatif berfungsi untuk melihat bentuk, ukuran, dan kapsul sel. Keuntungan pewarnaan negatif adalah sel mudah dilihat karena kontras dengan latar belakangnya. Kerugian pewarnaan negatif adalah susah dilakukan karena butuh keterampilan dan pengalaman pada saat pembuatan apusan. Kalau terlalu ditekan, maka pewarna akan terlalu tipis. Jika tidak ditekan, maka hasilnya akan terlalu tebal dan pada akhirnya sulit untuk mengamati sel bakteri tersebut. Referensi dari situs web InfoBloodMed, pengecatan negatif pada mikrobiologi, dan situs web Akademia, pewarnaan negatif dan kapsul. Nah, itu dia video penjelasan dari pengecatan negatif. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.